Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah SWT. Berkesempatan hari ini saya bisa melakukan ujian komprehensif. Untuk saya akan menyampaikan tentang modul ajar yang saya buat, yaitu yang saya susun, berjudul tentang transportasi atau temanya transportasi, kemudian subtemanya adalah kendaraan darat. Kemudian metode atau materi pembelajaran adalah cara berkendara yang aman. Yaitu penyusunannya adalah yang pertama adalah pembukaan dengan memberikan resepsi kepada anak. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan tema yang akan kita sampaikan. Yep. Langsung praktek mengajar saja, tidak usah memberikan penjelasan langkah-langkahnya, tapi bagaimana Ibu mempraktekkan ketika mengajar anak RA atau TK dengan materi yang Ibu siapkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar kembali bertemu dengan tema, yaitu tema transportasi, atau subtemanya adalah kendaraan di darat. Terus materi yang akan kita sampaikan adalah tentang cara berkendaraan yang aman. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu alat transportasi? Iya, alat transportasi itu adalah alat untuk dipakai untuk membawa sesuatu. Bisa berupa barang atau berupa orang. Nah, lalu bagaimana dengan kendaraan darat itu sendiri? Kendaraan yang di darat itu seperti apa ya? Kendaraan darat itu seperti mobil, betul. Sepeda motor, iya betul. Bis. Kemudian juga delman, sepeda. Nah, ada tidak kendaraan yang pernah kalian kendarai? Iya, mungkin sepeda ya. Oh, bisa sepeda motor karena bepergian dengan orang tua menggunakan sepeda motor. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menjaga keamanan di jalan? Nah, kalau kita bepergian bersama bapak dan ibu, maka kita harus mempersiapkan apa yang akan kita gunakan. Kendaraan sudah dibersihkan, tidak macet. Lalu apa lagi ya? Oh iya, menggunakan helm. Oh, jangan lupa SIM-nya dibawa. Kemudian di jalan juga harus mengenal rambu-rambu lalu lintas. Itu sebagai jalan untuk menjaga diri supaya di jalan selalu diberi keselamatan. Nah, kalau kita taat pada peraturan, maka kita akan selamat. Begitu teman-teman. Terus bagaimana ya caranya? Seperti tadi, ada lampu lalu lintas, berarti kita harus taat. Ketika lampunya merah, harus berhenti, jangan jalan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau lampu kuning, berarti kita harus hati-hati mau ke hijau. Kalau sudah hijau selesai, maka kita tunggu, bisa jalan ya kalau hijau ya. Terus kalau sudah kuning, kita harus hati-hati karena akan menuju lampu merah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian di jalan dilihat lagi, adakah orang yang mau menyeberang jalan ataukah ada yang berbelok? Itu juga harus dilihat. Oh, orang itu memberi tanda kalau mau belok. Ya, teman-teman. Baik. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal tentang rambu-rambu lalu lintas, kemudian akan membuat rambu lalu lintas. Apa yang dibutuhkan ketika kita membuat rambu lalu lintas? Yang kita akan buat apa ya? Yaitu lampu lalu lintas. Yang akan kita siapkan adalah kertas berwarna merah, kuning, hijau, sama hitam. Akan kita gunakan untuk membuat yang hitam untuk membuat dasar yang di belakang. Kemudian yang merah akan kita buat lingkaran untuk lampu merah. Kemudian yang hijau kita akan kuning dulu ya. Kuning akan kita buat lingkaran, taruh di tengah. Kemudian yang terakhir adalah hijau yang di
bawah. Nah, itu akan kita praktekkan, akan Ibu siapkan lem, gunting, kertas kuning untuk dasar nanti meletakkan lampu kalau sudah jadi. Ya, bisa juga dibantu dengan kertas yang tebal di belakang pakai kertas kardus. Nah, itu akan membuat bentuknya lebih keras, jadi bisa untuk diperagakan di kegiatan selanjutnya. Demikian. Nah, teman-teman atau anak-anakku yang cantik dan bagus, coba dikerjakan dengan sebaik mungkin, serapi mungkin. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa nanti kalau menghadapi kesulitan boleh minta tolong, minta dibantu apa yang perlu dibantu oleh Bu Guru. Baik. Bu Dian tadi kan Bu Dian menggunakan metode project based learning ya, atau problem based learning, Bu? Iya, kalau yang menanam cabai itu berarti project based learning, Pak. Berarti anak diajak mempraktekkan cara membuat benih dan merawatnya, itu merupakan pembelajaran project based learning. Oke, Bu. Ketika Ibu mengajar ke anak RA atau TK, bagaimana Ibu menunjukkan performan yang menarik bagi anak-anak itu, Bu? Ya. Kalau saya biasanya kalau pas masuk ke kelas saya langsung salam dulu, Pak. Jadi baru sampai pintu, baru masuk pintu ini sudah salam dulu, assalamualaikum. Lalu anak tiba-tiba menoleh ke saya, mungkin kaget ya Pak, waalaikumsalam. Gitu. Tapi dengan senyum Pak. Itu yang nomor satu, ketika kita bukan sedang ada masalah dan sedih, anak akan langsung menangkap kalau kita itu bermasalah. Tapi kalau kita sedang, anak langsung merasa senang begitu Pak. Oke, Bu G. Ibu selalu senyum di depan anak-anak, menyapa anak-anak dengan baik gitu, Bu ya. Kalau anak-anak di RA itu tidak sesuai dengan harapan Ibu, sebagai contoh anak-anak banyak yang rewel, banyak yang nangis, banyak yang gaduh sendiri, apa yang Ibu lakukan? Satu adalah menomorsatukan kesabaran, Pak. Kemudian keikhlasan untuk mendekati anak ketika bermasalah, apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan. Jadi ada komunikasi timbal balik dengan anak. Tidak kita membiarkan ketika anak sedih atau kita sedang bermasalah, tapi saya akan menanyakan, ada apa ya, Mas, Mbak? Kalau saya kan manggilnya Mas atau Mbak ya, Pak. Kadang-kadang memanggilnya teman-temannya teman-teman gitu, tidak selalu anak-anak. Jadi ada kedekatan dengan kita. Lalu kita tanyakan apa yang sedang dirasakan. Gitu. Dipangku dulu Pak, dipangku dulu. Ada apa sih? Apa sih yang kamu rasakan? Gitu. Jadi dengan cara seperti itu dia seperti kelihatan Bu? Kelihatan Pak. Saya baca Pak. Oh ya silakan. Ya silakan baca Bu nomor dua kolom itu. Yang kolom 2. Yang kolom pertama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Kemudian kalimat penutup, silahkan disampaikan kalimat penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu bagi saya sendiri dan juga bagi anak-anak nanti. Cara pembelajaran yang baik dengan tema yang tepat, dengan cara pembelajaran yang tepat juga untuk anak-anak seperti apa. Kepada Bapak Wahidin, terima kasih atas penilaiannya hari ini. Semoga Bapak juga dan Pak Agung selalu diberi kesehatan, dan apa yang saya lakukan mudah-mudahan ini bernilai ibadah karena Allah Ta'ala. Jadi apapun saya dapatkan, semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima